Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita dicas oleh Bang Aziz, kita bersemangat. Kita masuk sedikit kepada dalil Al-Qur'annya tentang yang maha halus tadi. Bagaimana perumpamaan cahaya Allah. Ya. Kalau kita baca, kan bahasa Arabnya itu ya, bahasa Indonesianya ini, ya kita bagaimana visualisasinya saja. Ya kita lihat ya. Perumpamaan cahaya Allah itu adalah ada sebuah ceruk yang tak tembus. Nah, itu ceritanya. Ada ceruk yang tak tembus. Artinya apa? Ini ceruk ini. Nggak bisa kita keluar ke sini. Nggak bisa keluar ke sini. Nggak bisa keluar ke sini. Kita hanya berada di dalam ini. Paham ya? Itu ceruk. Nah, di dalam ceruk itu ada apa? Ya, ada pelita. Lihat. Ada pelita yang bercahaya, ya, di dalam tabung kaca, ya, bintang, dia bagaikan bintang yang berkilau seperti mutiara, ya, berkilau enggak? Ya kan, cahayanya berkilau ini. Terus lihat, dinyalakan dari minyak zaitun. Pelita ini dinyalakan dari minyak zaitun, betul ya? Minyak zaitun berasal dari pohon zaitun. Ya, yang dari pohon zaitun yang tumbuh tidak tumbuh di timur dan di barat. Pohon ya, kan pohon. Kita tidak bicara tentang pohon sekarang. Terlalu besar pohon itu. Untuk menjadi cahaya ini cukup buahnya saja yang menjadi bisa menjadi cahaya nanti. Jadi enggak perlu kita berbicara tentang pohonnya. Ya, hanya buahnya saja, buah zaitun saja. Nah, sekarang bisa enggak Ibu dan Bapak melihat bahwa cahaya ini dikarenakan ada apa? Ada minyak zaitun. Tanpa ada minyak zaitun bisa nggak cahaya itu ada? Tidak ada. Sekarang minyak zaitun berasal dari mana? Buah pohon zaitun, betul nggak? Buah pohon zaitun. Artinya apa? Dengan melihat ini cahaya, maka kita di dalam kesadaran kita, di dalam pemahaman kita, di dalam penglihatan mata batin kita, sebenarnya di dalam cahaya ini ada apa? Ada minyak. Di dalam cahaya ini ada buah zaitun, betul nggak? Tapi sudah kelihatan, masih kelihatan tidak buah zaitunnya? Masih kelihatan nggak minyaknya? Tidak. Kenapa tidak kelihatan? Sudah bermanifestasi, sudah menyamar dia berubah. Ini berubah menjadi minyak, minyak menjadi cahaya. Maka kemanapun kita nanti menghadap, kemanapun kita menghadap nanti ya, kita melihat, mata kita melihat cahaya pelita, tetapi mata hati kita sudah bisa melihat. Di baliknya ada apa? Oh, enggak, ada dulu apa? Minyak dulu. Di balik minyak apa? Buah zaitun. Nah, orang yang sudah ma'rifat, dia tidak perlu lagi masuk kepada apa? Minyak. Kalau dari pelita ke minyak, kemudian ke buah zaitun, itu tahap kita belajar untuk menghubungkan antara apa? Antara pelita dengan pohon zaitun. Ya, ternyata antara pelita dengan pohon zaitun itu hanya kita berhenti sampai di buah zaitun saja. Paham ya? Nah, sehingga apa? Kita melihat pelita dengan mata kita, mata hati kita melihat di baliknya adalah buah zaitun. Artinya apa? Kita melihat kepada sifat, mata hati kita melihat kepada ma'rifat. Ma'rifat dia. Kenapa? Sifatnya adalah pelita, yang tadi ya, ini ya. Langsung ke sini saja. Nah ini. Langsung ke sini kita. Ya. Di sini adalah Lauh Mahfudz, di sini adalah zat, di sini maha halus. Di sini kita tidak bermain, nggak ada yang lain. Di balik maha halus nggak perlu kita ini lagi karena sudah bertemu dengan wajahnya tadi. Jadi bagaimana untuk bertemu dengan maha halus? Kita latih sekarang. Ya.
Mari kita latih sekarang. Bapak, mohon duduk yang bagus ya. Konsentrasi sedikit. Nanti akan saya masuk kepada enlightenment. Ya. Enlightenment pertama. Ini. Kita berada di dalam ruangan. Ini ruangan. Karena kita sudah belajar, di balik ruangan ini ada apa? Di balik ruangan ada apa? Zat. Paham ya? Di balik ruangan ada zat. Di balik zat ada apa? Maha halus. Sekarang saya tanya lagi. Ini ada ruangan. Di balik ruangan ada apa? Zat itu sebagai hakikat. Ya, zat sebagai hakikat. Di balik zat ada apa? Mahalus. Mahalus itu sebagai ma'rifat. Paham ya? Ruangan ini adalah sifat, di baliknya ada zat sebagai hakikat dari ruangan, di balik ruangan ada di balik zat ada mahalus sebagai ma'rifat. Ilmunya itu dulu. Sekarang Bapak dan Ibu, saya minta nafikan sifat. Nafikan ruangan. Bagaimana menafikan ruangan? Ya sudah, tutup aja mata. Coba tutup mata. Ruangan sudah nggak ada, betul nggak? Mana ruangannya? Nggak ada. Tutup mata sudah, tutup mata ruangan. Yang ada apa? Gelap kan? Gelap. Di balik gelap itu ada zat. Di balik gelap itu ada zat. Tapi tidak terlihat juga. Tapi kita sudah tahu dengan ilmu yakin kita. Di balik zat itu ada apa? Maha halus. Nah, menafikan zat, isbatkan kepada yang maha halus. Saya bilang, tidak ada yang maha halus. Di baliknya adalah tidak ada zat, di baliknya maha halus. Maka otomatis saya menghadap kepada yang maha halus. Betul nggak? Betul? Nah, sekarang perhatikan saya. Perhatikan saya. Kita berada di dalam ruangan ini. Dalam ruangan ada dinding, ada atap, ada lantai. Kelihatan? Sekarang nafikan ruangan ini. Cara menafikannya sederhana, tutup aja mata. Tidak ada ruangan ini. Yang ada gelap. Gelap aja dulu. Ya. Nah, di balik gelap itu ada zat. Zat juga tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rupakan. Nah, di balik zat ada yang maha halus. Sekarang duduk di situ. Hadapkan wajahmu kepada wajah yang maha halus itu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ardh. Nanti kita di situ belajar. Dah, ulang dulu ya. Kita duduk di dalam ruangan. Nafikan ruangan. Bagaimana menafikannya? Tutup mata. Tidak ada ruangan lagi. Yang ada adalah kegelapan. Di balik kegelapan itu ada zatnya dia. Sekarang mata hati kita sudah fokus menghadap kepada zatnya dia. Tapi zat bukan Tuhan. Dia adalah manifestasi yang dari yang maha halus. Nafikan zat, yang ada adalah yang maha halus. Duduk, hadapkan wajahmu, mata hatimu hadapkan kepada wajah yang maha halus itu. Dan sekarang Ibu dan Bapak berbicara. Bicara dengan wajah yang maha halus itu. Nanti saya ajarkan bagaimana kita berbicaranya itu. Ya, coba lihat, ya, coba lihat saya dulu. Nanti berbicaranya seperti ini.
Ya, setelah saya bertemu dengan yang wajah yang halus, saya seperti berdoa sekarang. Saya seperti berdoa, mata saya agak ini aja sedikit, nggak saya buka lagi mata saya tutup mata saya. Tapi agak keras sedikit nggak apa-apa. Nah, tutup, maka kemudian saya berbicara dengan yang saya hadapi itu. Serahkan segala permasalahan ibu, serahkan segala beban ibu, serahkan segala permohonan ibu kepada yang selama ini menggantungi atau menggandoli pikiran ibu, serahkan kepada wajah yang sedang ibu hadapi. Lakukan, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Lakukan semua, insya Allah bermanfaat. Kita tadi berada di ruangannya kita nafikan. Kita tutup mata, kita tidak melihat lagi ruangan. Mata hati kita sekarang yang melihat ada warna hitam saja. Di balik hitam itu kita sudah tahu dengan ilmu yakin. Mata hati kita bisa melihat di baliknya ada zat. Zat masih ciptaan. Di balik zat itu ada wajahnya yang maha halus. Wajahnya yang selama ini ibu bapak cari-cari. Selama ini ibu bapak kejar kemanapun juga untuk menemukannya. Sekarang wajahnya sudah bapak ibu ketemukan dengan seketika. Kuhadapkan wajahku kepada wajah Dia yang menciptakan langit dan bumi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sekarang katakan, ya Allah, alhamdulillah hari ini saya bisa melihat wajah-Mu ya Allah. Yang saya cari-cari selama ini ternyata begitu mudah ya Allah untuk menghadap kepada wajah-Mu. Saya tidak perlu berjalan kemana. Saya tidak perlu melakukan apa-apa aktivitas yang heroik. Tidak ada. Saya hanya perlu ada. Ya Allah, hari ini ya Allah, saya melihat-Mu ya Allah, melihat wajah-Mu ya Allah. Serahkan segala permasalahan ini. Bagi yang punya permasalahan berat, serahkan segera. Yang punya permasalahan berat, serahkan kepada dia. Jangan ditahan-tahan lagi. Sampaikan, ya Allah, saya melihat-Mu ya Allah, melihat wajah-Mu. Saya bersyukur ya Allah, bisa melihat wajah-Mu. Bagi yang punya beban berat, serahkan bebannya. Serahkan bebannya. Mohon dibimbingnya, mohon ditolongnya dari segala permasalahan ibu dan bapak. Sampaikan saja, sampaikan. Tidak usah berbicara, cukup di dalam hati nggak apa-apa. Tapi lebih baik ibu dan bapak sedikit berbisik. Ya Allah, tolong saya ya Allah. Ternyata selama ini setelah keliru mencari-Mu ya Allah. Sampaikan ibu, punya permasalahan berat, beban dunia, dosa, maksiat yang memenuhi permasalahan kita, sampaikan ke dia. Ya Allah, ambil ya Allah permasalahan saya ini ya Allah. Oh ternyata gak kuat saya menahannya ya Allah. Jangan sampai terputus. Selama ini ibu dan bapak dibebani oleh apa? Kebanggaan. Kebanggaan tentang anak, kebanggaan tentang harta, kebanggaan tentang jabatan. Kebanggaan itu beban. Serahkan beban itu kepada Allah, kepada wajahnya.
dengan mengucapkan syukur kepada Dia. Sampaikan terima kasihnya ke Allah. Alhamdulillah. Bagi bapak-bapak dan ibu yang selama ini penuh dengan emosi, penuh dengan rasa angkuh diri, aku, semua aku, ya Allah. Mohon maaf saya, ya Allah. Saya telah memakai selendang-Mu, ya Allah. Keangkuhan adalah selendang-Mu, ya Allah. Maafkan saya, ya Allah. Kalau ibu dan bapak selama ini belum merasakan bagaimana rasanya berruku, coba rukukan tubuh ibu sedikit ke depan, tubuh ibu dan rukukan sedikit ke depan, agak rebahkan sedikit ke depan, agak rebahkan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Agak rukukan sedikit. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sampaikan ibu, jangan pernah tidak ruku kepada Dia. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Belum cukup lagi. Rendahkan lagi sedikit lagi. Seakan-akan kita sedang sujud kepada Dia. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sampaikan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sampaikan. Jangan bangun sebelum ibu selesai menyerahkan penghormatan terhadap kebesaran Dia. Sekarang duduk seperti biasa. Kita katakan kepada Dia, Rabbik firli. Katakanlah Dia, Rabbik firli. Sampaikan Dia. Warhamni. Warhamni. Seakan-akan ibu dan bapak sudah kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah saat di alam azali. Alastu bi rabbikum? Bala syahidna. Sekarang pertanyaannya, bukankah aku maha besar? Kita menjawab Allahu Akbar. Bukankah aku mengatur rezekimu? Kita katakan Rabbik fili warhamni warzukni. Benar ya Allah, warzukni. Engkaulah pengatur rezeki saya ya Allah. Warhamni. Seakan-akan Allah bertanya kepada kita, bukankah aku yang memberi rahmatmu? Kita kembali bersaksi, bala ya Allah, saya bersaksi ya Allah, engkaulah yang memberi rahmatmu, yang memberi rahmat kepada kami. Bukankah aku yang memberi hidayahmu, kata Allah kepada kita. Ya, benar ya Allah, wahdini. Seakan kita bicara kembali seperti di alam azali dulu. Mau dicari kemana Allah sekarang? Mau cari di gunung, gak ketemu. Bagi yang sakit, bisa berdoa, wa'afini. Lembut saja berdoanya, wa'afini. Inilah tempat ibu dan bapak berpegangan saat hidup kita goncang, hidup kita gamang meniti jalan kehidupan, tertati-tati, pegangan ke sini. Ya Allah, pegang. Ya Allah, aku hadapkan wajahmu kepada wajahmu kepada wajahmu ya Allah. Pegang di situ, pegang Allah, pegang erat, pegang erat. Jangan dilepaskan.
kepleset. Langsung pegang, ya Allah, saya salah ya Allah. Ya Allah, saya keliru ya Allah. Pegangan kembali, balik kepada dia. Balik kepada dia. Jangan kepada dukun, jangan kepada siapa-siapa. Balik kepada dia. Saat kita punya masalah berat, salah, dosa, ya Allah, saya sudah keliru ya Allah. Saya sudah keliru, mohon ampun saya ya Allah. Ucapkan syukur, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, ibu dan bapak ingat-ingat tadi itu, bagaimana kita masuk ke sana, ya? Kita nafikan ciptaan, kita isbatkan yang maha halus. Maha halus, langsung saja tutup mata, ya, tidak ada rupa, tidak ada umpama, langsung sudah kita sholat, ya, itu masuk pertama. Nah sekarang kita masuk sedikit kepada bagaimana ayat-ayat ma'rifatullah yang sudah saya janjikan tadi. Ayat-ayat ma'rifatullah, ini dia. Ibu dan bapak milih yang mana dulu nih? Apakah dia tiada permulaan atau maha besar, maha zahir, yang mana dulu? Kita pilih yang atas ya. Dia maha suci, tiada permulaan, tiada akhir, yang maha esa. Mari kita lihat. Pak, sebelum ada apa-apa, hanya dia saja yang ada. Tidak ada apapun bersamanya. Sini, suci enggak di sini? Suci enggak di sini, Bu? Ada umpama? Ada yang lain? Esa, betul enggak? Udah, paham kita. Benar, dia maha suci, dia tidak ada awal, tidak ada akhir, ya. Karena sudah dari tidak ada apa, hanya dia yang ada sebelum hanya dia saja yang ada, sebelumnya tidak ada apa-apa, hanya dia sendiri yang ada. Sekarang masuk kepada yang maha besar. Bagaimana dia maha besar? Mari kita lihat. Maha tinggi, maha besar, maha luas. Ini adalah tadi sebelum ada apa-apa ya, sebelum kita perbesar, ya. Kalau sudah diperbesar dia jadinya seperti ini. Ini adalah langit, bumi, ya, dan the universe, semuanya ada di sini. Ada 7 lapis langit, ada Sidratul Muntaha, ada air, arash, ada tirai nur. Sebenarnya semua ini besar enggak terhadap Allah? Tidak kan? Hanya kecil saja sekarang. Ini adalah ciptaan berasal dari yang maha halus. Sekarang kelihatan tidak bahwa ini harusnya hilang nih. Katakan ini ada Allah nih. Allah. Kelihatan tidak Allah sekarang maha besar? Kelihatan tidak Allahnya maha tinggi? Kelihatan tidak Allahnya maha luas? Kelihatan. Kenapa? Seluruh ciptaan hanya berada di dalam dirinya yang maha halus. Kelihatan Allah maha besar sekarang? Maha luas? Sekarang, selanjutnya. Ya, inilah yang akan membuat ibu dan bapak nanti begitu terasa halusnya ya kita terhadap Allah itu, ya.
maka kita akan menggigil untuk menceritakannya. Gak kuat kita. Itu yang disebut dengan jalalnya Allah, kekuatan Allah itu kelihatan di situ. Gak kuat nanti kalau ibu dan bapak sendiri di rumah masuk kepada maha luas, maha tinggi, maha besar, Allahu Akbar. Kadang-kadang kita menangis sendiri nanti. Baru paham kita maha besarnya Allah. Ya. Sekarang masuk kepada yang berikutnya, yaitu yang zahir dan yang batin. Mari kita lihat. Zahir batin. Allah. Saya nak sampaikan ini hari. Mari kita lihat. Ini disebut zahir. Ya. Ini terzahir daripada zat. Zat terzahir dari maha halus. Ya. Berarti apa? Ini zahir, ini adalah batinnya. Kalau dalam pandangan marifat. Kalau dalam pandangan hakikat, ini adalah zahir, ini batin. Itu pandangan hakikat ya. Zahirnya adalah ciptaan, batinnya adalah zat. Itu dalam pandangan hakikat. Dalam pandangan marifat, ini adalah zahir, ini adalah batin. Jadi maha halus saja batin itu, bukan Allah. Paham ya? Mana ciptaan? Ya ini ciptaan. Sebenarnya ya zahir dari yang maha halus. Maka disebut dia yang zahir, dia yang batin. Artinya apa? Dari batin itu tersembul keluar ini, tersembul yang zahir. Tersembul zat dulu, habis itu apa? Yang Lauh Mahfuz. Itu yang disebut dengan zahir batin. Jadi nggak salah, nggak keliru lagi. Yang zahir mana? Ya ini zahir. Ini penzahiran dari yang maha halus. Ya. Yang batinnya apa? Yang maha halus. Jadi sebenarnya ini nggak ada. Yang ada apa? Yang maha halus. Ya, itu dia. Itu kalau zahir dan batin. Ya tuh, istilahnya itu tuh. Batin, zahir, terzahir dia. Oke, sekarang bagaimana yang awal dan akhir? Sebelum ada apa-apa, ya Allah berfirman-Kun kepada dirinya yang maha halus. Berarti ini awal dong bagi ciptaan. Bagi ciptaan ini awal, bukan Allah. Allah tiada awal, tiada akhir. Tetapi bagi ciptaan, awal ciptaan yang mana? Maha halus, maka ini awal. Dari maha halus menjadi zat, zat menjadi Lauhul Mahfuz. Nah, nanti ya, ada konsep kiamat kedua. Kiamat pertama, langit dan bumi hancur, kemudian diganti dengan apa? Diganti dengan alam akhirat. Kan gitu. Kalau surga belum ada, sekarang tuh surga neraka belum ada. Yang ada baru gambarannya. Tapi belum terzahir. Kenapa belum terzahir? Karena langit dan bumi belum hancur. Ya. Kalau ini hancur, saat kiamat kedua, nanti kita masuk nanti ke konsep itu. Hancur, sifat atau ciptaan Lauhul Mahfuz menjadi zat. Zat pun masih ciptaan, betul enggak? Ciptaan pun akan hancur, yang baqa hanya wajah Allah. Wa yabqa wajah Allah, betul enggak? Semuanya akan fana, musnah, kecuali wajahnya. Zat pun musnah. Maka sekarang kelihatan tidak? Yang awal apa? Yang akhir? Mahalus lagi yang akhir. Paham kita yang mahalus, yang awal dan akhir. Paham kita yang zahir dan yang batin. Ya, inilah ilmu ma'rifatullah yang bisa menerangkan dengan mudah awal dan akhir, zahir dan batin. Ya.
Sekarang dia maha melihat, maha mendengar, maha mengawasi. Mari kita lihat. Kalau kita sudah berada di dalam ma'rifatullah, ya, pandangan ma'rifatullah, kita sudah tidak melihat lagi zat, tidak melihat lagi ciptaan. Yang kita lihat apa? Dengan pandangan mata hati, maha halus. Betul ya? Sekarang kelihatan tidak? Maha halus itu mendengar, melihat, dan mengawasi. Betul enggak? Sudah. Enggak ada yang tersembunyi. Bapak mau sembunyi di balik pintu. Bapak mau sembunyi di balik tembok yang dibikin sangat tebal. Ada enggak di situ yang maha halus? Ada. Melihat enggak? Melihat enggak dia? Mendengar enggak dia? Mengetahui enggak dia? Lalu bersembunyi kemana kita dari Allah, pandangan dia? Mau sembunyi kemana, Bu? Makanya kita wajib kalau sudah tahu itu, ya Allah, ternyata dosa-dosa saya selama ini Engkau lihat ya Allah. Ya, ternyata maksiat saya selama ini Engkau lihat ya Allah, Engkau ketahui. Itu yang membuat kita menangis nanti. Ya, itu dia. Seperti ini Ibu dan Bapak yang sering di ruang interogasi pasti tahu nih. Ini adalah bagaimana atau di ruang dilihat di sini ya, orang lagi bicara tapi ada yang mengawasi. Tapi ini tidak tahu bahwa dia sedang diawasi. Tapi kalau tahu dia sedang diawasi, dia pasti jaim ini. Diatur pembicaraannya, diatur sikapnya. Tapi kalau dia tidak tahu, maka dia akan berbuat apa saja. Bukankah selama ini kita tidak tahu bahwa Allah melihat kita? Betul enggak? Maka kita berbuat seenaknya saja. Oke. Udah ada itu ya. Masuk yang lain. Maha besar sudah tuh, Bu. Maha halus, maha meliputi, mengepung kita. Coba lihat. Bukankah yang maha halus atau wajah ini meliputi zat dan juga meliputi yang seluruh ciptaan? Contohnya gini, ini ada apa? Contohnya mana? Contohnya, ini apa ini? Batu es. Batu es ini diliputi oleh apa? Blok ini, es kecil-kecil yang sudah hancur itu, kan meliputi itu. Ini kristal ya, ini diliputi oleh air, betul nggak? Tidak ada bagian dari es ini maupun ini yang tidak diliputi oleh air. Jadi maha meliputi, ya. Nah begitu juga dengan tubuh kita. Nih, ini leher, ini tubuh kita. Tubuh kita berasal dari apa? Dari sel-sel, sel berasal dari apa? Atom. Atom berasal dari apa? Zat. Zat berasal dari apa? Yang maha halus. Benar nggak maha halus meliputi semua? Lalu mau lari kemana gitu? Mau lari kemana kita? Ya, itulah ayat-ayat Ma'rifatullah yang coba kita singkap maknanya. Sekarang bersemayam di atas aras, betul nggak? Mari kita lihat. Mahalus, di dalam mahalus itu ada apa? Kita lihat. Tuh. Di dalam mahalus itu. Sekarang, ini ada langit, ini ada aras. Betul nggak Allah di atas aras? Betul nggak Allah di atas langit? Betul nggak? Betul kan? Ini langit, Allah di atas langit, betul nggak? Ini ada aras, Allah di atas aras, betul nggak? Betul. Nggak ada keliruan nggak ada pembantahan kita tentang itu. Allah di atas langit, iya. Allah di atas aras, iya. Kemudian bagaimana dengan ayat yang mengatakan ini aja,
Allah bersemayam atau terduduk di atas aras. Ini arasnya dia, Allahnya di atas itu. Terduduk di atas langit, ini langit di atas itu. Sama dengan ini. Ini apa nih? Bumi. Saya katakan angkasa terduduk di atas bumi, betul nggak? Hah? Angkasa terduduk di atas bumi, betul nggak? Iya. Nggak ada masalah kita mengatakan itu. Nggak perlu bumi itu lebih besar dari angkasa supaya angkasa bisa duduk, nggak perlu. Ya. Ini apa ini? Buah rambutan. Saya katakan daging rambutan terduduk di atas biji rambutan, betul nggak? Biji rambutan, buahnya terduduk di atas biji rambutan. Yang berikutnya, ini. Ini apa ini? Terowongan ya. Terowongan. Bisa nggak saya katakan? Gunung terduduk di atas terowongan, betul nggak? Jadi Allah di atas langit, iya. Allah di atas aras, iya. Allah apa nanti satu lagi lebih dekat dari urat leher nanti ada kita sampaikan juga. Tapi paham kita Allah di atas langit ya, paham? Nggak ada kesulitan sedikit pun kita untuk mengatakan itu. Nah, kemanapun kamu melihat ada kulihat wajahnya. Allah di mana-mana dong, bukan Allah di mana-mana. Ya, ini lihat, yang mana-mana itu adalah wajahnya, wajahnya saja. Inilah pandangan ihsan. Kemanapun menghadap, hadapkan hanya wajahnya saja. Sama tidak keadaannya seperti Ustadz Hussein dulu mendapatkan ilmu ini. Tiada yang wujud kecuali aku, betul nggak? Sama nggak keadaannya? Sama keadaannya. Tapi kita diajarkan mendapatkan itu berdasarkan ilmu yakin. Jadi nggak ada masalah. Allah dekat, Allah kemana pun ada wajahnya, Allah di langit, Allah ada di atas aras. Nggak ada masalah. Semuanya adalah Al-Quran yang bisa kita terangkan. Gitu. Itulah ilmu ma'rifatullah. Ya, yang sebagai dasar kita mengenal Allah, mengenal wajahnya, mengenal kewujudannya, bagaimana kita mengenal sifat-sifatnya, dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Semua kita sudah paham sekarang. Ada pertanyaan nggak kita dengan itu sekarang? Bisa nggak kita paham ayat-ayat itu? Bisa ya Ibu, ya Bapak ya? Nah, alhamdulillah bisa. Sekarang kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu kita masuk kepada zikrullah. Zikrullah kita masuk. Apa itu zikrullah? Nah, untuk zikrullah kita butuh ini. Apa syaratnya? Apa maknanya? Pintunya bagaimana? Alatnya gimana? Tata caranya gimana? Dan latihannya gimana? Ya. Syaratnya sudah mengenal Allah. Sudah mengenal Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa, tidak seumpama. Jadi kalau kita mengingat Allah, ada rupanya berarti bukan Allah. Itu aja. Nah, makna dari ingat, makna dari zikrullah atau zikir adalah perkataan Arab yang berarti ingat. Ada kalanya juga disebut diartikan sebagai sebut. Tetapi lebih banyak ayat-ayat tersebut berkata untuk ingat kepada Allah. Maka zikrullah artinya adalah ingat kepada Allah. Mau diartikan lain silahkan saja.
Kalau diartikan lain, maka prakteknya juga lain. Ya, amalannya juga lain. Kalau ingat, maka amalannya juga lain. Ingat, maka kita mengingat. Seperti apa? Seperti kita mengingat ibu bapak kita. Ya, sesungguhnya banyak perkataan tanpa ingat kepada Allah. Contohnya Allah, 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 Allah. Tapi kita tidak ingat kepada Allah, maka akan mengeraskan hati. Itu kata Rasulullah. Dan Allah menjauhi orang-orang yang keras hatinya itu. Ini ayatnya. Apabila kamu telah selesai menyelesaikan ibadah haji, maka ingatlah kepada Allah sebagaimana kamu ingat kepada bapakmu atau nenek moyang kamu, bahkan ingatlah lebih banyak dari itu. Ya, ini dia dasar ayatnya. Ya, ada dasar yang lain tapi ini yang paling penting kita pakai. Ya. Nah, di dalam sholat maka yang kita ingat adalah Allah. Ingat Allah, tidak ada rupa, tidak ada umpama, tidak ada bayangan. Di dalam sholat, di luar sholat, saat berdiri, saat duduk, saat berbaring, saat berdoa, ingat kepada Allah. Sudah. Ya, sedang bekerja, dinaik kendaraan, ingat kepada Allah. Di pasar, ingat kepada Allah. Dalam bekerja, ingat kepada Allah. Dalam belajar, ingat kepada Allah. Bagaimana caranya? Ini yang akan kita pelajari. Ya, jadi zikrullah bukan ucap-ucapan, teriak-teriak, angguk-angguk, geleng-geleng, enggak, keter-keter, enggak. Ya, bukan berputar-putar, bukan berjingkrak-jingkrak. Bukan hu, bukan. Ya, bukan juga menikam dada lataif, bukan. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan begitu. Saya begitu dulu. Sampai terguling-guling saya, Pak. Kalau tidak berguling, maka dikatakan belum sampai. Sampai begitu saya dulu. Ternyata tidak begitu. Ya. Zikrullah bermakna ingat kepada Allah tanpa suara, tanpa huruf, tanpa gerak, tanpa merupakan Allah. Hanya diam sembari ingat kepada Allah. Oleh sebab itu ahli sufi selalu mengingat Allah. Karena ia adalah ibarat lilin yang selalu menyala di waktu malam hari. Itu makna dari ingat. Lalu apa? Pintunya, pintu ingatan. Sudah. Ya, pintu ingatan ini sangat powerful. Bisa membuat kita tentram, bisa membuat kulit menjadi tenang, bisa menafikan, bisa mengisbatkan, dapat menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, dapat menembus beton setebal apapun, dapat menembus tabir, ya, dapat mengingat yang berupa ataupun yang tidak berupa. Itulah kekuatan ingatan kita yang diberikan oleh Allah. Ya. Pikiran kita seperti monitor dan ingatan adalah sebagai softwarenya. Contohnya, kalau Bapak mau dari rumah ke tempat mengajar, yang diingat apa? Saya mau ke kantor gitu kan. Maka otomatis tuh jalan ke kantor itu kita menyiapkan kendaraan, berjalan dan sebagainya, ganti baju, otomatis dia. Itulah ingatan itu, softwarenya di situ. Sekali kita masuk di sana, maka kita akan berjalan sesuai dengan apa memorinya. Maka sholat, ya kalau kita mau sholat, masuk ingatan sholat. Ke pasar, ingatan pasar. Ya, ke bekerja, ingatan bekerja. Otomatis dia nanti akan berjalan. Nah, begitu juga kalau kita ingat kepada sesuatu, ya, ini, coba ingat, saya minta kepada ibu dan bapak ingat kepada anaknya, bisa nggak? Sulit nggak? Tidak sulit kan? Perlu konsentrasi nggak? Anak, ya sudah ingat anak aja kita. Ya, setelah ingat anak, ingat istri, ingat suami. Anaknya lupa nggak? Lupa. Jangan bilang enggak. Saya suruh bilang ingat anak, pasti suami lupa. Ingat suami atau ingat istri, anaknya lupa pasti. Ya, ingat durian. Bisa ingat durian? Sulit enggak? Enggak sulit. Ya, itulah kekuatan ingatan. Walaupun di sini enggak ada durian, Bapak bisa mengadakan durian di sini. Ya, ingat pegunungan, ya, Monas, pantai. Sekarang saya minta ingat Nabi Adam. Apa yang teringat?
Nggak ada apa-apa kan? Kita nggak tahu wajahnya dia. Paham ya? Nah sekarang yang sering kita lakukan adalah ini. Kita ingat anak kita, tapi kita sebut Allah. Allahu Akbar. Tapi di sini kita ingat anak kita. Sering nggak kayak gitu? Itu namanya apa? Lain di mulut, lain di hati. Orang apa? Munafik nggak? Itu yang kita lakukan. Ingat istri, tapi kita sebut Allah. Ingat suami, kita sebut Allah. Ingat macam-macam lah. Ya. Nah, ini disebut tidak sinkron. Ini disebut orang yang munafik. Ya. Sekarang sebut Allah, ingatnya Allah. Seperti apa? Tidak ada rupa, tidak ada umpama. Bersih, suci, Allah. Ada rupa enggak? Oh enggak ada tuh. Ada umpama enggak? Enggak. Ada warna enggak? Enggak. Ada huruf enggak? Enggak. Betul sudah, itulah Allah. Mengingat Allah seperti itu. Ya. Ada titik enggak? Ada titik nih. Potong dengan apa? Pedang tauhid kita. Terus sampai hilang. Harus bersih ingatan kita, baru disebut ingatan kepada Allah. Jadi enggak sulit. Lebih sulit membayangkan sesuatu yang ada rupanya di sini. Ya, yang ada rupanya sulit. Aduh rupanya ada kumisnya, ada tai lalatnya. Susah kita gambarin kayak gitu. Tapi kalau Allah enggak, Allah. Paham ya? Nah, yang berbahaya adalah kalau kita mengingat yang maksiat. Ini paling berbahaya. Ya, paling berbahaya ini. Mari kita lihat. Mana dia? Oh, enggak di sini. Nanti di tempat yang lain waktu latihan nanti. Sekarang alatnya apa? Alatnya sudah hati spiritual. Nah, ini sangat asik nih. Saya tanya kepada Ibu apa? Hati itu ada di mana, Ibu? Hah? Hati itu di sini atau di sini? Hati di dada. Kalau hati yang buta, di mana hati yang buta? Di dalam dada. Bisa melihat gak hati di sini? Bisa mendengar gak hati yang ada di sini? Hah? Bisa mengetahui gak? Tidak bisa mengetahui. Yang bisa mengetahui di sini, bisa mengetahui, bisa melihat, bisa mendengar, bisa memahami, ada di sini. Maka hati yang dimaksud itu adalah hati spiritual. Itu kata Imam Ghazali itu. Bukan hati yang bentuk daging, enggak. Hati spiritual. Nah, yang keliru selama ini adalah kayak gini. Kita ingin, ini membuka apa nih, Bu? Ini kita mau membuka skrup pakai kunci pas. Kira-kira bisa nggak? Hah? Nggak bisa. Salah kunci, hasilnya dengan usaha nggak akan berhasil. Kalau ini, pas nggak? Kalau ini, pas nggak? Pas. Nah selama ini di situ kita nggak pas. Yang sakit di sini, yang dibersihkan di sini. Paham nggak? Ini yang dibersihkan. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah. Maka ada titik-titiknya tuh. Titik sini, titik sini, titik sini, titik sini. Dibersihkan itu. Padahal yang sakit di sini. Orang mencuri itu adanya di mana? Sini dulu nih. Orang mau marah itu ada di mana ini ya? Sini dulu. Saya kelihatan banyak. Wah, dengan wajah Pak Aziz ini. Dia pernah dulu membuat saya jatuh gitu kan. Melihat wajahnya benci saya. Yang diobatin apa? Bencinya yang diobatin. Tapi penyebabnya tidak diobatin di sini. Jangan lihat wajahnya. Saya ingat aja Allah, lupa saya wajahnya dia, kan gitu. Maka tenang hati saya. Tenang ruh saya ada di sini. Ya.
Nah, ini dia. Hati itu paling banyak dibahas nih, ada sudur, ada kalbu, fuad, lub, sir, ruh, macam-macam namanya sudah. Ya, ada akal, zikir dari zahir, hati kalbu, diri batin, sukma, macam-macam. Enggak jelas itu. Ya. Nah, ini dua konsep. Bapak mau pakai yang mana nih, ya? Kalbu. Ada kalbu segumpal daging. Kalau daging itu baik, baiklah semua. Kalau dagingnya rusak, rusaklah semua. Sekarang saya coba, rela enggak ibu dan bapak otaknya itu ya, saya bolongin sedikit, saya ambil ininya, otaknya saya ambil, hilang enggak semua ingatannya? Hilang semua ingatannya. Sedikit aja daging otaknya saya ambil gini, gitu kita. Jadi bukan jantung, tapi adalah otak ini. Kalbu itu adalah otak. Yang mudghah, mudghah itu seperti cacing, Bu. Apa yang seperti cacing? Nih, seperti cacing yang mana nih? Ini atau ini? Ini yang seperti cacing, mudghah dalam Al-Quran coba. Ya, nih, mudghah itu ini nih. Bayi yang baru dibentuk di dalam rahim itu pertama ya mudghah dulu dia itu. Ya, seperti ini dia. Ini yang cocok. Maka otak itulah yang disebut dengan kalbu. Kalau sifat, kalbu juga sifatnya baik, sifatnya buruk. Tapi tergantung kepada apa yang ada di dalam pikiran kita itu. Sekarang, siapa yang berpegang kepada seperti ini konsepnya? Ada jasad, ada ruh, ada nafs, ada kalbu atau heart, kemudian ada akal. Siapa yang memegang ini? Hah? Konsep ini siapa yang berpegang? Ada yang berpegang konsep ini enggak? Kalau memegang konsep ini, maka yang dibersihkan adalah ini. Yang dibersihkan ini. Maka lahirlah bermacam ini, bermacam zikir-zikir tarekat. Kalau di Al-Quran mengatakan ada badan, ada nyawa, kemudian ada roh, ada hati. Maka roh ini suci, nyawa ini suci, badan ini suci. Karena dia terdiri dari atom-atom. Setiap atom berzikir gak kepada Allah? Berzikir, ini suci, ini suci, ini suci. Hati ini berdasarkan apa bertindaknya? Berdasarkan ilham, betul gak? Ilham, fujur, ilham, takwa. Sebenarnya hati pun suci. Dia tergantung kepada apa? Ilham yang datang kepada dia. Maka supaya dapat ilham yang baik, yang dibersihkan yang mana? Ini yang dibersihkan, enggak ini, bukan ini yang dibersihkan, ini yang dibersihkan. Ya. Ini adalah fungsi hati. Kalau fungsinya seperti ini, ya, ada dia melihat, ya, ada mendengar, apakah fungsinya di sini atau di sini? Di sini dia fungsi hati, spiritual itu bisa bekerja baru di situ dia. Kalau di tarekat dan jalan wali-wali di sini hati itu, maka ini yang dizikiri. Kalau kita ini yang dizikiri dengan dibersihkan dengan mengingat Allah. Beda. Ya. Ini. Mana yang cocok nih? Ada personality, ada memikirkan, mengetahui, emosi, melihat, mendengar, memahami, mengingat. Apakah ini? Apakah ini? Ini dia. Enggak di sini. Maka hati di dalam kalbu pasti buta. Ya. Nah, ini menurut Al-Quran. Ada di jasad, ya, disempurnakan, kemudian ditiupkan ruh, diberi pendengaran, penglihatan dan minda atau fuad. Inilah hati spiritual itu. Nah, kalau digambarkan dia seperti ini. Ini tasawuf ya, yang jalan wali-wali. Kita langsung saja ke yang jalan nabi-nabi ya. Ini wali-wali yang dibersihkan kalbu ini. Maka ini yang jahat, perilaku buruk kita, maka yang dibersihkan adalah ini. Ini dalam konsep
tarekat dan wali-wali di situ. Maka ini yang dibersihkan untuk menjadi tidak kriminal, tidak cabul, tidak korupsi, ini yang dibersihkan. Ya. Maka sulit untuk menjadi tentram, ini yang dibersihkan. Menjadi gembira, ini yang dibersihkan. Salah. Tidak akan ketemu. Ya. Maka zikirnya macam-macam nih Pak. Nih, butuh suluk, uzlah, khalwat. Saya lakukan semua nih Pak. Saya suluk selama 1 bulan dulu di Ramadan. Ya, itu. Ya, maka jalannya seperti ini. Jalannya tembus kalbu, tembus alam. Ini adalah martabat 7. Ini tingkat 7 nafsu. Maka harus ada titik-titik fokusnya. Ini dalam meditasi saya lakukan, ini dalam tarekat saya lakukan. Ya. Nah, kalau dalam tasawuf sederhana saja. Ini adalah jasad, nama nyawa, ini adalah roh. Ini adalah hati. Roh hati. Ya. Nah, baru di sini. Ini dibersihkan. Ini yang dibersihkan, yang tadinya kacau balau begini, yang membuat kita tidak khusyuk dan sebagainya, ini yang dibersihkan supaya tidak kacau balau. Ini kacau balau pikiran kita, ya, yang membuat kita ada kriminal, kenakalan, narkoba, cabul dan sebagainya, ini dibersihkan. Itu yang dibersihkan. Bagaimana membersihkannya? Nah, ini jadi bersih. Kalau ini sudah bersih, maka akan muncul khusyuk, berani, tenang, pemaaf dan ikhlas dan ridho dan sebagainya. Caranya bagaimana? Zikrullah. Ini dengan seperti ini menjadi bersih seperti ini. Zikrullah. Berubah langsung. Ya. Jadi kita langsung kepada caranya. Sederhana caranya. Ini adalah hati atau pikiran atau minda pikiran, ya. Ini adalah mata hati, ini adalah roh. Ini roh. Ya. Hati ingat Allah. Ingat Allah kosong enggak di sini? Kosong ya, tidak ada rupa, tidak ada umpama aja gitu ya. Kemudian tumpu, fokus mata hatinya. Ingat Allah, kemudian fokus mata hati, fokus. Fokus itu mata hitamnya ini naikkan ke atas. Naikkan ke atas. Ini naik ke atas, tutup. Dan dikunci. Kalau sudah dikunci, gak bisa dibuka. Gak bisa dibuka kalau sudah dikunci. Kalau masih bisa dibuka, berarti belum dikunci aja. Ya. Setelah itu apa? Dia akan tenang, rohnya akan tenang. Yang tadinya gelisah supaya tenang menjadi tentram, ya seperti itu. Ini dia. Ini tadinya berkocak, sekarang menjadi tentram. Jadi tugas kita hanya sedikit. Nih, tutup mata, buka mata. Tutup mata, buka mata, sama keadaannya. Jadi kayak yang akan kita rubah adalah seperti ini. Yang tadinya berkocak dengan rupa warna, berupa-rupa menjadi tidak ada rupa. Ini yang fokusnya kacau balau menjadi fokus kepada ingatan Allah. Ini rohnya menjadi yang tadinya gelisah menjadi tenang. Itu konsep zikrullahnya. Nah, mata hati ini mata hati. Mata hati kita itu kalau dia sudah ingat Allahnya sudah kuat, dia bisa seperti ini. Ingat. Satu dia melihat ke atas, satu dia melihat kepada corong mata kita. Mau buka mata, mau tutup mata, enggak masalah. Ingatan kepada Allah bisa kita tumpu, kemudian kita bisa memandang apa-apa yang ada di depan kita. Ini ya, mata hati yang menumpu. Kita langsung saja masuk kepada zikrullahnya. Ini caranya.
bersihkan hati kita atau minda, bagi yang baru membersihkannya cukup dengan apa? Membaca Al-Fatihah. Kulhu 3 kali, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, kemudian Al-Fatihah sekali. Tapi tidak dengan mulut, dengan pikiran saja bacanya. Dengan pikiran saja. Setelah itu kosongkan, masukkan ingatan Allah ke dalam. Masukkan ingatan Allah ke dalam. Bagaimana memasukkannya? Masukkan Allah, Allah, Allah. Mau 1 kali, mau 2 kali masukkan Allah sekali. Ingatan masukkan, ingatan Allah. Kemudian tumpukan mata hatinya kepada ingatan Allah itu. Nanti kita praktekkan. Nanti saya gambarkan dulu seperti apa. Ya. Kemudian kunci, ya. Kelopak mata tidak bisa dibuka. Kemudian ada ingat Allah itu tidak membuat kita ingat kepada yang lain. Itu saja sudah. Enggak ada yang lain, hanya Allah saja ingatannya. Lalu istiqomah saja kita. Ini saja fokus kerjaan kita hanya ini saja. Enggak ada yang lain. Enggak butuh dalil enggak butuh ini. Enggak butuh ucapan-ucapan yang aneh-aneh enggak, yang panjang-panjang enggak. Ya. Ini Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah nanti kita praktekkan. Kosongkan ingatan Allah, masukkan ingatan Allah. Allah, 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 Allah. Tidak ada rupa, tidak ada umpama. Mata hati tumpukan ke sana, fokus ya. Nah, niat tadi ya, yang saya bilang mata hati tumpukan, tumpuk kepada ingatan Allah. Kemudian kunci kelopak mata tutup, susah dibuka. Terus sambungkan koneksinya itu sampai ingatan Allah itu seperti gel rasanya nanti di sini. Seperti ada benda ingatan Allah itu udah melekat aja di situ. Enggak bisa kita pindahkan kepada ingatan yang lain. Itu istiqomah kita melakukannya. Ya. Ini ada garis sepadan, mata hati ini enggak boleh turun ke bawah. Kalau turun kita akan tertidur. Kita akan tertidur. Nampak luarnya seperti ini saja, enggak ada apa-apa. Fokus tadi itu enggak bisa dibuka mata kita. Mata tertutup bisa, mata terbuka bisa, ya. Ini masih tertutup, mata terbuka, nggak ada masalah, ingatan Allah. Ya. Oke, keadaan di dalam hati kita praktekkan satu persatu nanti. Ya. Kita praktekkan satu persatu. Ya, kita praktekkan yang ini dulu. Bapak tutup mata sudah. Sekarang praktek benaran. Tutup mata. Pertama, walaupun di dalam pikiran kita masih ada ingatan tentang macam-macam, biarkan saja. Ya. Sekarang masukkan ingatan Allah. Dari belakang tadi Allah, Allah, Allah. Masuk ingatan Allah ada di belakang kepala. Di belakang kepala kita tidak ada apa-apa. Tumpukan mata hati, pandangkan mata hati kita kepada ingatan Allah itu. Tumpukan di situ. Mata hati tengokkan ke atas ubun-ubun. Otomatis ingatan Allah itu dia membesar, memenuhi sebagian kepala kita. Mata hati tengokkan ke kening. Otomatis ingatan kita hampir memenuhi kepala kita. Ingatan kepada Allah itu. Mata hati tengokkan kepada mata kita sendiri.
Fokus, kunci, coba dibuka matanya. Kalau terkunci matanya berarti sudah betul. Kalau matanya bisa dibuka berarti kuncinya nggak kuat. Ulang lagi. Kalau gini, kalau sudah ada, kalau kita buka dia sulit dibuka. Tuh, sulit dibuka. Nah, itu betul sudah dikunci. Tapi kalau belum terkunci, nah buka, belum terkunci namanya. Belum fokus kita. Ulang. Ingat Allah. Allah, Allah, Allah. Ingat. Di belakang kepala. Fokus, tumpu. Tumpu pandangan hati kepada ingatan Allah. Pandangan mata hati tujukan ke ubun-ubun. Ingatan Allah membesar atau memenuhi sebagian kepala kita. Pandangan mata hati bawa ke arah kening. Seakan-akan di kening itu sekarang tuh ada kekejangan atau ketegangan di situ. Kalau kita coba buka mata akan tertahan ya, nggak bisa dibuka matanya. Kalau sudah tertahan udah betul. Kembalikan mata hati, tumpukan ke belakang kepala. Allah, tumpukan di situ. Tidak ada rupa, tidak ada umpama, tidak ada warna, tidak ada cahaya, tidak ada huruf, tidak ada angka, tidak ada. Hanya ada apa? Ingatan kepada Allah saja. Allah. Untuk tahap pertama boleh selalu memandang ke belakang kepala. Boleh memandang mata hati, pandang ke belakang kepala. Nanti lebih diutamakan mata hati itu memandang kemana. Ingatan Allah itu kita bawa di atas kepala, di atas ubun-ubun. Jangan biarkan mata hatinya turun. Ingatan turun ke bawah, pasti kita akan ngantuk. Pasti ngantuk, pasti tertidur. Sekarang, Bapak dan Ibu, saya minta latihan. Ini latihan bukan sholat ya. Latihan dalam beberapa gerakan sholat. Latihan. Mari kita coba takbiratul ihram. Ingat Allah, kembali ingat Allah, Allah. Kemudian takbiratul ihram. Sambil ingat Allah, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tetap pejam mata. Ingatan kepada Allah. Baca Al-Fatihah. Berbisik gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ingatan kepada Allah dipertahankan. Ingatan kepada Allah dipertahankan. Kemudian rukukan tubuhnya sedikit, seakan-akan kita sedang ruku. Allahu Akbar, sedikit saja. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ingatan kepada Allah tetap. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sekarang rendahkan sedikit lagi, seakan-akan kita sedang sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sekarang kembali berdiri. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Jangan lupakan ingatan kepada Allah. Tetap ingat kepada Allah. Kunci ingatan itu. Rukukan sedikit, Allahu Akbar.
Subhana rabbil a'la. Sujudkan sedikit, lebih rendah lagi. Subhana rabbil a'la. Kemudian langsung duduk tasyahud, seakan-akan duduk tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibah. Salam nanti, kemudian buka mata. Coba pertahankan dulu ingatan kepada Allahnya, ingatan kepada Allah pertahankan. Ya, cukup. Jadi ingat kepada Allah itu tidak sulit. Siapa yang mengatakan ingat kepada Allah sulit? Sulit tidak? Allah. Sulit enggak? Ada rupa enggak? Ada umpama enggak di dalam pikiran kita? Ada warna enggak? Ada huruf enggak? Enggak ada. Kosong. Ya. Tidak ada rupa. Tidak ada umpama, enggak ada apa-apa. Sulit enggak sulit. Nah, itu yang kita pakai di dalam sholat. Di dalam sholat tadi, dalam sholat. Ya, pertama kita sudah ihsan. Ihsan itu dengan ilmu kita nafikan semua, kita nafikan zat, kita nafikan semua ciptaan, kita nafikan zat, kita nafikan. Kita ketemu dengan yang maha halus, baru kita Allah. Ini yang bermain sekarang, bukan mata hati lagi, ingatan kepada Allah. Ingatan kepada Allah. Kalau bapak dan ibu gabungkan ihsan dengan ingat kepada Allah, bapak ibu enggak kuat. Bapak ibu akan menangis sejadi-jadinya nanti. Ya. Jadi sholat hanya ingatan kepada Allah saja yang kita pelihara. Gak akan pernah lupa kalau kita di dalam latihan ihsan sudah merasakan keberadaannya dia itu. Nah, jadi ingatan kepada Allah dipertahankan. Maka sambil duduk, sambil berbaring, sambil berjalan, ingatan kepada Allah yang saya pegang. Ya, ingatan kepada Allah yang saya pegang, ingatan Allah. Jadi tidak begini saya jalan. Atau saya ambil tasbih. Enggak begini saya ingat Allah. Di sini ingat Allah. Di sini ingat Allah. Menjadi tenteram. Coba tadi, selama Bapak melakukan itu tenteram enggak? Enggak ada mikirin apa-apa kita. Hanya ingatan kepada Allah. Yang masalah-masalah kita selama ini hilang semua. Karena kita ingat kepada Allah. Lakukan itu kapan? Lakukanlah, ya latih. Melatihnya yang saya lakukan, sebelum sholat saya ingat Allah dulu. Dalam sholat saya ingat Allah. Setelah sholat saya pertahankan ingatan ini. Enggak saya buka mata saya dulu. Ya, saya duduk, ingat Allah. Saya berbaring, ingat Allah. Saya berjalan, ingat Allah. Lama-lama ingatan kepada Allah itu menjadi biasa dia, permanen dia. Seperti ibu dan bapak waktu kasmaran dulu gitu kan ya, setiap saat kan bisa ingat si dia. Betul enggak Bu? Sekarang ganti ingatannya kepada Allah. Enggak sulit. Ya, nah lakukan itu setiap saat. Lalu
Ini, bagaimana dengan pintu belakang? Saat kita tidak ada kerjaan, saat kita duduk, saat kita di rumah santai-santai, nah, ingatan Allah yang ada di dalam pikiran kita tadi, kita dorong ke atas. Ingatannya ada di sini. Lihat, ingatannya ada di atas. Didorong ke atas. Mau sejengkal, sedepa atau sehasta boleh. Tapi saya hanya sampai di sini saja. Ingatannya didorong sejengkal saja. Yang tadinya ada di sini, dorong ke atas. Duduk di sini. Kalau Bapak dan Ibu tidak menggerakkan sedikit pun tangan, ya, menggerakkan badan ataupun mengatur-ngatur nafas, tetap hanya ingatan kepada Allah saja, itu disebut dengan zikir atau zikrullah di base camp. Base camp itu nanti tempat kita naik ya, naik dari sini naik ke sini, di sini, di base camp namanya. Istirahat di situ. Dalam waktu istirahat kita, dalam sholat nggak bisa dipakai, karena di dalam sholat ruh harus aktif, menggerakkan tubuh, membaca, ya. Nah ini ingat Allahnya sejengkal saja. Ini dia, sejengkal ingat Allah. Lama-lama ingatan itu seperti ada gel di sini, ada gel. Maka sering-sering dilihat ke atas. Oh ada kerasa Allah, kerasa Allah. Ingatan tuh ada di sini sekarang. Ya, terus apa? Tutup mata, keadaannya seperti ini. Ya, tutup mata, tidak ada tekanan dan tidak apa. Disinilah disebut dengan yang dicari-cari oleh orang-orang hipnoterapi, orang-orang NLP itu ada di sini. Ini keadaannya langsung dapat kita. Fokus. Ya. Terus apa? Pintu depan, pintu belakang. Pintu depan, pintu belakang ini saat kita beraktivitas. Nah, saat berjalan, saat bekerja, mata hati kita tetap melihat. Saya tetap melihat Bapak, melihat ini. Kalau enggak melihat, saya bisa kesandung ini kan. Sandung saya. Atau bisa jatuh saya. Maka mata saya udah dibuka. Mata saya dibuka, tetapi mata hati saya melihat yang halus. Di sebaliknya itu halus. Ingatan saya kepada Allah. Ingatan saya kepada Allah. Ini agak advance sedikit, nanti saja ini, ya. Latihan dululah yang tutup mata dulu. Tutup mata, baru nanti kita sudah mahir bisa buka mata. Buka mata itu bisa kalau ingatan kita sudah di sini. Kalau ingatan masih di dalam sini, nggak bisa buka mata. Kalau di dalam sini buka mata, berarti kita tidak fokus, itu saja. Kalau mau fokus, naikkan ke atas. Fokus, kerasa ingatan Allah kepada di sini. Kalau sudah dirasa di sini, buka mata. Bisa dia dibuka matanya. Itu ininya, perbedaan-perbedaannya. Ya. Terus berikutnya apa? Ini yang jiwa duduk di base camp. Ini. Jiwa yang tadi di bawah sudah mengecil. Kalau kita istirahat, Pak, istirahat total gini, roh itu dia mengecil. Roh mengecil, sebesar ini dia roh itu. Lama-lama dia akan naik ke atas. Naik ke atas, kita terasa duduk di atas. Kalau sudah terasa duduk di atas, Bapak bisa duduk berjam-jam begini, tidak bergerak. Itu disebut dengan duduk di base camp. Jiwa yang duduk di base camp. Itu udah lebih ini lagi, lebih advance lagi. Itu yang membuat orang tenang, Pak. Yang dicari-cari orang itu, Pak. Ya. Nah, ini enggak akan kita latih yang ini. Ya, kita fokus melatihnya yang ini tadi. Ya, bagaimana tahap awal sampai perkembangannya. Dan ini sedikit kita latih tadi. Sampai jam berapa, Pak Agus? 2.15. Takdir. Oh ya. Ini udah ya.
kita sudah bagaimana ibadah ahli sufi sebentar, kita masuk ke ibadah sebentar ya. Ibadah ahli sufi sudah sederhana saja. Ini ibadah. Setelah mengenal Allah maka membina ibadah. Malam hari beribadah, siang berpuasa. Merasakan seolah-olah Haritsah itu melihat aras Allah. Dia lapor kepada Rasulullah, ini gimana Rasulullah? Lakukan terus Haritsah. Ya. Nah di dalam Uwais Al-Qarnain juga setelah mengenal Allah dan dia tidak lagi disibukkan dengan yang lain selain dari Allah. Ini dia ibadah ahli sufi itu, ya. Ini hari-hari ahli sufi bersenang-senang dengan Allah. Dalam bekerja dan beraktivitas seharian senantiasa zikrullah. Di lain waktu atau senggang duduk di base camp. Turun base camp buka mata hanya untuk baca Al-Quran, nazaman ini bisa dilakukan bisa tidak ya. Bekerja, sholat tahajud, ya, puasa, tiada kerja. Ya, jangan cari kerjaan lah. Pengen mengajarkan ini gitu, tapi kita belum paham, jangan dulu. Kalau sudah disuruh ngajar, baru kita ngajar. Relax one corner, senyum ma'rifat, berpegang teguh kepada Allah. Nah, ibadah ahli sufi itu hanya situ saja. Ini yang kami lakukan semua nih. Ya, ini ibadahnya, sholat tahajud, ya, kemudian puasa. Kecuali 2 hari raya, 3 hari tasyrik. 5 hari saja yang gak boleh kita puasa Pak. Lainnya boleh. Mau puasa Senin Kemis boleh. Senin sampai Kemis boleh. Senin sampai Sabtu boleh. Gak ada larangan. Itu adalah ahli sufi membina ingatan kepada Allah tadi. Ya, situ dia. Kemudian baca Al-Quran. Ya bacalah 1 ain. Kalau saya 1 lembar biasanya. 1 lembar 1 malam, gak apa-apa, baca saja. Paham gak paham, baca saja sudah. Apalagi kalau sudah paham. Kalau Ustaz Taufik, dia 1 hari itu 5 juz dia. Ya. Kemudian takut kepada Allah, sedekah, hidup zuhud, hati penuh kasih sayang, berpegang teguh kepada syariat. Itu saja kok, gak ada yang lain, aneh-aneh gak ada Pak. Ya, itu ibadah. Terus baru nanti kita masuk kepada afal Allah.